العالمين وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من زهاتك والنار. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur ada hamba yang banyak bersyukur, tentu ia tidak akan kufur. Syukur adalah perbuatan. Syukur dengan menjadi sebuah perbaikan bagi kita. Akankah Ramadan menyadarkan kita? Jangan Ramadan datang begitu saja dan berlalu begitu saja. Semoga kita yang hadir di sini Allah jadikan menjadi hamba yang banyak bersyukur. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abdi di Rokan Hulu, sekarang mengabdi di Kabupaten Siak, asisten 3 Pemkab Siak, Pak Jamal. Kata beliau bisik-bisik, saya mau maju juga lah kalau nampak kayak gini ramenya, katanya. Kalau cocok apa salahnya kan? Beliau ini sudah lama saya kenal. Mudah-mudahan beliau juga akan menjadi pejuang untuk majelis zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Amin. Langsunglah katanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya beliau juga ikut mensupport MZA ini. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini juga menjadi pejuang MZA nanti. Amin. Dengar tuh Dita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami muliakan Tuan Guru Kewalian Besar, jadi ya kan, termasuk juga mengkoordinir adalah Kepulauan Riau dan Malaysia, Thailand dan Myanmar. Makanya Kewalian Besar Riau Pesisir disebut Kewalian Besar Riau Pesisir Gerbang Asia Tenggara. Jadi kadang-kadang kan bingung, mana sih yang gerbang Asia Tenggara? Jadi Kewalian Besar Riau Pesisir adalah gerbang Asia Tenggara. Di bawah hadir dengan hari ini ada Tuan Guru Iskandar, ada Tuan Guru Sofyan Rahmatullah, Tuan Guru Hasan, Tuan Guru siapa surah Hasan? Oh, Sarut datang ya, karena beliau sakit. Ada Katib Khalifah Mulia Tuan Guru Irsad, Wakil Khatib Khalifah Mulia Tuan Guru Sabilillah, Tuan Guru Sobri, Tuan Guru Zulfikar Rahmatullah. Ada 4 orang amir, Tuan Guru Tuan Guru Soleh, Tuan Guru Yunus dan Tuan Guru Suhada, dan para jajaran Kewalian Mulia yang kami muliakan. Terkhusus juga ada beberapa perwakilan yang juga mungkin hadir di tengah kita.
Khalid, bukan Khalid tapi Khalid. Tuan Guru Maulana Muhammad Khalid rahmatullah, Tuan Guru Kewalian Besar Jawa Timur, yang juga ada juga perwakilan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, perwakilan dari Lampung, perwakilan dari Bengkulu, Tuan Guru Maulana Muhammad Ghafur, dan Tuan Guru ya Al-Farizi ya namanya, Tuan Guru Kewalian Kampar, Tuan Guru Kewalian Dumai, Kota Dumai, Tuan Guru Kewalian, Tuan Guru Bongkalis, mana itu gurunya? Yahya Inhil, ya, Tuan Guru Kewalian Meranti, saudara-saudara yang dirahmati Allah, para jamaah, para maulana, para syiti. Saya juga di rombongan dengan Umi Siti Khadijah dan Said Ar-Rafi Abdillah, yang tadi merangkak ini, merangkak aja kerjanya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah pertanyaan itu? Kebanyakan manusia yang tersesat itu adalah yang menuju kepada kesenangan. Kesenangan yang menjadi tujuan sehingga dia tersesat. Kenapa orang cari jalan pintas untuk jadi kaya? Karena dia tuju adalah kesenangan. Kenapa orang jual narkoba? Karena jalan pintas untuk senang. Kenapa hari ini kok begitu banyaknya manusia yang menuju kesenangan? Sementara Allah memerintahkan kepada kita untuk menuju kepada Allah. Tapi kok hati kita nggak mau menuju Allah, maunya hanya menuju sebuah kesenangan dan kesenangan. Tahu nggak saudara bahwa kesenangan itu sebenarnya tidak pernah ada. Kesenangan itu tidak pernah ada sesungguhnya. Kalaupun ada, apa kata Allah dalam surah Al-Insyirah, dalam surah As-Sar, apa? Fa'in Bismillahirrahmanirrahim, fa'inna ma'al usri usra. Apa kata Allah? Fa'in ma'al usri yusra, wa'in nama usri usra. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya kata Allah, dalam kesusahan itu ada kesenangan, ada kemudahan. 2 kali Allah sebut. Ini tidak kampanye, karena tidak ada yang nomor urut 2 sini. Kalau kampanye kan udah 2 katanya. Allah menyebut, mengulanginya 2 kali. Dalam kesusahan ada kemudahan. Disebut sesungguhnya dunia itu isinya kesusahan. Allah tak pernah berbicara dunia itu isinya kesenangan, tapi kesusahan. Tinggal susahnya beda-beda. Kalau susah kita beda. Saya dengan Pak Jamal ini, beliau susah juga nih. Susah. Tidak ada yang tidak susah. Susah semuanya. Tapi porsi. Ada yang susah mungkin makannya susah. Ada juga yang susah tapi dikejar pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online.
Ada yang susah juga, dikejar leasing. Memang dia punya mobil, dia punya TV, dia punya motor, tapi sebenarnya dia susah. Kenapa susah? Dikejar, kok tak sama jawabannya? Dikejar apa? Hutang. Dikejar hutang. Jadi hidup tuh sebenarnya, makanya apa kata Rasul? Sungguh dunia itu adalah bangkai. Sungguh dunia itu bagaikan bangkai anak kambing. Lebih buruk daripada bangkai anak kambing. Dan banyak hadis. Dalam riwayat Muslim, Rasul menyebutkan seperti itu. Kenapa? Busuk. Apa arti busuk? Nggak ada yang enak, susah aja semuanya. Kapan rasa susah itu berubah jadi bahagia? Dikala bersyukur. Sebenarnya bersyukur itulah obat. Obat yang paling mujarab hidup ini adalah jadi hamba yang bersyukur. Makanya kalau sholat itu kita dilatih bersyukur. Ayat pertama itu surah Al-Fatihah. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita tahu bahwanya Allah saja menyebutkan dunia ini adalah ladang kesusahan, lantas bagaimana menyikapi dunia ini dengan baik? Hanya satu caranya, jadi hamba yang bersyukur. Banyak bersyukur. Kalau sudah banyak bersyukur, pasti tidak kufur. Kalau kufur, inna azabi lasadid. Kalau kufur, balasannya, dosanya amat besar. Jadi orang kufur. Yang susah disebut Allah di situ berarti yang kufur itu siapa? Yang kurang bersyukur, yaitu bolak-balik namanya. Yang susah itu siapa? Yang kurang bersyukur. Yang kurang bersyukur siapa? Itu bolak-balik namanya. Berarti yang kurang bersyukur adalah orang-orang yang kufur. Kan bolak-balik namanya itu. Tapi sesungguhnya yang kufur itu adalah yang menuju kesenangan, yang menuju dalam Ramadan ini. Latihannya apa? Banyaklah bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa banyaknya nikmat? Coba kita lihat bagaimana kita bisa berkumpul di sini. Ada yang datang dari jauh, bisa ngumpul di sini, bisa jumpa saudara kita, bahagia. Itu nikmat Allah. Jadi bersyukur dengan nikmat Allah membuat hati jadi lapang. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Ramadan mengajarkan kita untuk jadi hamba yang bersyukur. Apa buktinya? Ngasih orang berbuka puasa sama dengan pahala orang yang puasa. Tapi jangan pula, kan saya udah ngasih orang puasa, jadi saya nggak perlu puasa lagi. Kan sama aja katanya, saya kasih dia buka puasa, saya kan tak perlu puasa lagi katanya. Bukan begitu maksudnya. Tapi begitulah besarnya pemberian, begitulah tingginya nilai sebuah pemberian
yang lahir dari rasa syukur. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ternyata pendidikan yang paling luar biasa dalam Ramadan itu adalah pendidikan rasa syukur kita kepada Allah. Makanya Rasul berdoa, Allahumma barikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Kenapa? Begitu inginnya kita sampai ke Ramadan. Kenapa? Ramadan bulan yang mulia. Ramadan lebihnya kalau dia mulia apa? Ternyata Ramadan kita belajar membela Allah, tinggalkan membela diri. Itulah Ramadan. Ramadan itu kita belajar membela Allah, belajar membela Allah, tinggalkan membela diri. Inna saumi fa innahu li, kata Allah. Ramadan puasa, antum puasa, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa puasa untuk Allah dan Allah yang membalasnya? Kalau sholat tidak untukmu, kata Allah. Puasa untuk Allah, Allah membalasnya. Karena kita puasa, sesungguhnya hakikat puasa belajar membela Allah, kita tinggalkan membela diri kita. Apa buktinya? Kita tak makan, tapi kita belajar memberi orang makan. Kita tak minum. Segala yang membela diri itu yang membatalkan puasa. Betul tidak? Asal bela diri batal puasa. Makan bela diri, minum bela diri, batal tak puasa? Batal. Batalnya. Gunanya apa? Kita belajar membela Allah. Apa sih? Apa aplikasi dari pembelaan Allah? Membela Allah itu aplikasinya apa sih? Ini kita sudah amalkan. Bukan nyantuni loh. Nyantuni itu kapan ingat. Jadi saudara-saudara nih, tuan guru kalian banyak datang nih. Jangan pakai bahasa nyantuni. Ya kalau tidak, enggak apa-apa. Itu nyantuni bahasanya. Tapi kalau urusi, berarti wajib. Bebannya beda loh. Saya tak pernah mau dengar lagi. Tak mau saya dengar bahasa nyantuni. Ingat tuh. Ingat semua ya kan? Ingat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus ingat, ngurusi sama nyantuni beda. Jauh bedanya. Kita hari ini mengurus anak yatim, mengurus fakir miskin. Kan dari awal sudah disampaikan. Tapi kan terbawa arus namanya. Mungkin yang di luar sana pakai bahasa nyantuni agar tidak keberatan. Kalau kita tidak urusi, ngurus mesti setiap saat. Kalau nyantuni kapan teringat? Tahu nggak? Kenapa si fulan masuk neraka? Kan dalam surat apa itu di Allah terang, dalam surat Al-Haqqah. Karena tak ngurusi namanya, tak ngurusi. Uzuhu faghullu summal jahima sallu summal zilzilatun sar'uha sab'u nasira'an fasluku, kata Allah. Innahu kana la yu'minu billahil azim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kenapa dia masuk neraka? Kenapa dia diseret? Kenapa kakinya dirantai? Karena dia dulu tak mau mengurusi memberi makan fakir dan miskin.
Jadi kebanyakan kalau sudah bicara neraka, hubungannya anak yatim fakir miskin. Jadi kita jangan bilang nyantuni, tapi kalau nyantuni mereka tuh orang lain. Kalau urusi mereka adalah saudara kita. Betul tidak tuh? Kalau nyantuni mereka tuh orang lain. Enggak, mereka tuh saudara kita. Mereka itulah ladang amal kita. Mereka itulah jalan. Makanya urusi. Bahasa mempengaruhi keyakinan kita. Bahasa itu mempengaruhi hati kita. Makanya membahasakan sesuatu juga mesti berhati-hati. Karena saya lihat rata-rata tuan guru kewalian datang dia. Jadi tuan guru kewalian mesti menyampaikan kewalian kecil, kewalian muda, kewalian menengah, rata-rata datang. Jadi kita tidak pakai bahasa itu, tapi kita pakai mengurusi anak yatim. Jadi kalau kita membagikan untuk anak yatim, inilah anak-anak kita, anak dari kita semua. Lain bahasanya. Mari kita urus, inilah tanggung jawab kita semua. Malam hari ini kita akan berikan tanggung jawab ini, kan lain bahasanya. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan. Jadi kan perbaikan nih, kebetulan ngumpul. Kalau ngomongin satu-satu berat nih, tapi kebetulan ngumpul, ini mau kita luruskan. Karena dari Sumatera Barat juga perwakilan saya lihat ada dari Kota Padang, ada dari Payakumbuh, ada dari Bukit Tinggi, dari Solo, dari Jawa Timur perwakilan juga ada, dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Lombok. Artinya perwakilan hampir terwakili. Karena kita mau nyambut Ramadan, menyambut puasa. Tolong sampaikan ilmunya ke bawah. Dari Sumatera Utara juga tadi. Sampaikan kita hari ini mengurusi. Mereka tidak orang lain di kita. Mereka adalah saudara kita. Ingat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bersyukur, pasti kita sayang dengan mereka. Kalau hati orang bersyukur itu lembut hatinya. Lembut hatinya. Kenapa? Orang bersyukur keinginannya sedikit. Orang yang kufur keinginannya banyak. Jangan tersinggung ya. Semakin banyak keinginan, semakin rentan dengan kekufuran. Boleh punya keinginan, tapi mesti untuk Allah, kan gitu. Tapi jangan ada udang di balik bakwan. Dia berdoa sambil nangis, ya Allah, aku kan sudah berjuang ini di jalan Engkau ya Allah. Tapi Allah tuh tahu, Innallaha alimun bisatis sudur. Aku tahu apa yang ada dalam dadamu. Kau jangan coba tipu saya, kata Allah. Kau tuh pura-pura minta rezeki untuk Allah, sebenarnya untuk dirimu yang kau minta. Allah tuh gak bisa ditipu loh. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kuncinya adalah bersyukur itu. Banyak bersyukur. Kalau sudah banyak bersyukur, pasti Allah tambah juga. Jangan takut. Terus apa lagi? Sadari dunia ini adalah isinya hanya kesusahan saja. Marda punat lo. Itu bahasa apa? Itu bahasa Mandailing. Jadi kuncinya apa? Kuncinya banyak bersyukur dan sadari. Jangan bersedih hati, karena dunia itu seperti itu semuanya.
Dunia itu isinya hanya kesusahan saja, tinggal susahnya beda-beda. Ada yang susah begini, ada yang susah begini, ada susah begini. Makanya dunia itu fata morgana. Yang dilambangkan kalau orang sa'i di Mekah sana pergi umroh, dia sa'i. Sa'i itu yang dilihat oleh Siti Hajar, ada seperti air kejar ke Bukit Marwah. Ditengok dari Marwah, nampak air lagi, dikejar pula ke Safa. Ternyata airnya tak ada. Itulah dunia. Kalau sudah tahu kita dunia itu adalah isinya kesusahan, kata Allah, kenapa menangis? Makanya di ayat selanjutnya apa perintah Allah? Faiza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Surat ini selalu dibaca. Dan sudah disebut Allah, bekerja keraslah. Artinya apa? Sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh. Yang modal kita apa? Semangat tak boleh hilang. Kalau hilang semangat, itu tamat riwayat. Kalau manusia kita itu modalnya semangat, bagaimana kita nak berjuang? Semangat saja tidak ada. Iya kan? Jam berapa? Jam 00. Lanjut. Kan sebentar, ternyata hampir juga 1 jam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat waktu karena ada tamu-tamu kita. Nanti kan ada session selanjutnya, tapi bil khusus namanya. Boleh nanya. Ini kan juga banyak nih. Setelah ini juga ada acara lain juga nih. Masih ada acara-acara kita, acara-acara internal kita. Tapi nanti saya kan tidak ikut nih dengan acara. Ada bai'ah juga nanti malam. Mungkin dari Jawa Timur, dari mana? Karena saya sudah di sini, jajaran Kualian Mulia, Khalifah Mulia juga ada. Jadi sekali untuk menghemat waktu sekaligus saja. Jadi tidak kita adakan di Kualian Mulia. Kenapa? Di dalam ATM kita, Khalifah Mulia boleh melakukan bai'ah di mana saja sewilayah Asia Pasifik. Walaupun ini adalah wilayah Kualian besar Riau Pesisir, tapi karena untuk efisiensi kita akan lakukan malam ini di sini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in. Was-suhada'i was-salam ala jami'ah. وخصوصا على جامعة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة والعافية في الجسادنا وشرة في علمنا وبركة برزقنا. Wahai ya Rabbi, berikanlah kami rezeki yang barakah ya Rabbi. Ya Rahman, berikanlah kami rezeki yang barakah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, berikanlah kami kekuatan ya Rabbal Alamin. Amin. Berikanlah kami kemampuan ya Allah untuk berjuang di jalan-Mu. Amin. Memperbesar agama-Mu. Amin. Berjalan lurus hanya kepadamu. Amin. Rabbana wa hayyi' lana min amrina rusada. Allahumma ya Rahman, Allahumma dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami ya Rahman. Kumpulkanlah kami dengan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Rabbi. Amin. Yang dulunya berjuang di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Amin. Rabbana zalamna nafsana, banyak dosa ya Rabbal Alamin. Maafkanlah kami ya Rabbal Alamin. Maafkanlah kedua orang tua kami ya Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.